Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Diah Kumalasari, nomor absen 16 dari kelas 11 akuntansi 4. Di sini saya akan melengkapi tugas dari Ibu Deni selaku guru mapel PPKN dengan materi bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga sistem pemerintahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materi. Apa itu bentuk negara? Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya. Sedangkan secara yuridis jika peninjauan negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Pada masa modern seperti saat ini, bentuk negara diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu negara kesatuan atau unitarianisme dan juga negara serikat atau federasi. Mari kita mengenal lebih dalam tentang bentuk negara pada masa modern. Kita akan mempelajari negara kesatuan atau unitarianisme terlebih dahulu. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu satu, sentralisasi, yaitu seluruh kekuasaan pemerintahan terpusat di pemerintahan pusat dan daerah melaksanakan kebijakan pusat. Contohnya adalah masa Orde Baru di Indonesia. Yang kedua adalah desentralisasi atau otonomi daerah, yaitu pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri. Contohnya adalah sistem pemerintahan Malaysia dan Indonesia pasca Orde Baru dengan otonomi khusus. Berikutnya adalah negara serikat atau federasi. Negara serikat terbentuk dari beberapa negara bagian yang sebelumnya merdeka dan berdaulat. Ketika bergabung menjadi negara serikat, negara-negara bagian ini melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada pemerintah pusat negara serikat. Penyerahan kekuasaan ini bersifat terbatas. Hanya kekuasaan yang secara eksplisit diberikan atau delegated powers yang dimiliki oleh negara serikat. Seiring waktu, negara serikat umumnya mengambil alih tanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada seluruh perserikatan, seperti hubungan luar negeri, keamanan nasional, dan pertahanan. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah imitatif atau satu demi satu. Bentuk negara juga dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu monarki, oligarki, dan juga demokrasi. Monarki adalah pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Adapun beberapa jenis monarki, yaitu yang pertama, monarki absolut, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau ratu tanpa pembatasan oleh konstitusi. Yang kedua adalah monarki konstitusional, yaitu kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi negara dan kepala pemerintahan atau perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga adalah monarki parlementer, yang berarti raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan atau perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Berikutnya adalah oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang seringkali berasal dari keluarga, kelas sosial, atau kelompok kepentingan tertentu. Yang terakhir adalah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan
di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan persetujuan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan partisipasi politik. Dalam hal ini, rakyat berhak memilih pemimpin mereka, berpartisipasi pengambilan keputusan, serta kebebasan untuk mengekspresikan diri dan juga berpendapat. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Berikut adalah beberapa contoh bentuk pemerintahan, yaitu yang pertama monarki, yang kedua republik, yang ketiga demokrasi, dan yang terakhir adalah otoritarianisme. Monarki adalah sistem pemerintahan di mana seorang raja atau ratu menjadi kepala negara dan seringkali memegang kekuasaan politik yang signifikan. Adapun beberapa jenis monarki, yaitu monarki absolut, yang berarti kekuasaan raja atau ratu tanpa batas. Yang kedua ada monarki konstitusional, yang berarti membatasi kekuasaan raja atau ratu dengan konstitusi dan melibatkan menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga adalah monarki parlementer, yaitu menempatkan raja atau ratu sebagai simbol dengan kekuasaan eksekutif di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Berikutnya adalah republik. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, bukan diwariskan melalui garis keturunan bangsawan. Dalam hal ini, umumnya negara dipimpin oleh seorang presiden. Berikut adalah beberapa jenis republik, yaitu yang pertama ada republik absolut atau diktatur. Kranenburg menyebut dengan istilah autokrasi, sedangkan Otto Kalleter menyebut dengan istilah otoriter. Selanjutnya, republik konstitusional, yaitu suatu bentuk pemerintahan dapat mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Dan yang ketiga adalah republik parlementer, yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh presiden dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya adalah demokrasi. Bentuk pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Ini berarti rakyat memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka ingin diperintah dan siapa yang akan memerintah mereka. Yang terakhir adalah otoritarianisme. Otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil dengan kontrol penuh atas keputusan politik dan administrasi tanpa partisipasi masyarakat secara luas. Ciri-ciri utamanya adalah penekanan pada kekuasaan, kurangnya kebebasan individu, serta penindasan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Berikut adalah beberapa contoh sistem pemerintahan, yaitu yang pertama presidensial, yang kedua parlementer, yang ketiga semi-presidensial, dan yang terakhir adalah komunis. Kini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara atau presiden juga merupakan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, serta terpisah dari legislatif.
Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan masa jabatan yang tetap, dan tidak dapat digulingkan oleh parlemen kecuali melalui proses pemakzulan atau impeachment. Berikutnya adalah parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana parlemen memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri. Ini berarti Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diganti melalui mosi tidak percaya. Adapun semi-presidensial. Semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan juga parlementer. Sistem ini disebut juga dual eksekutif atau eksekutif ganda. Dalam sistem ini terdapat seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan signifikan. Namun kekuasaan tersebut diimbangi dengan seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang terakhir adalah komunisme. Komunisme adalah sebuah ideologi dan sistem politik yang menentang liberalisme dan kepemilikan modal pribadi. Komunisme mengusulkan agar semua alat produksi dimiliki dan dikendalikan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, sistem ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa adanya eksploitasi manusia oleh manusia. Selanjutnya adalah hasil dari analisis data. Dari analisis data yang telah saya lakukan, saya mendapatkan 8 hal, yaitu yang pertama, lebih banyak negara kesatuan daripada negara serikat. Yang kedua, sistem pemerintahan semi-presidensial sangat umum. Yang ketiga, sistem pemerintahan di dunia bervariasi. Yang keempat, perubahan dinamis, yang berarti bentuk negara di dunia terus berubah. Yang kelima, pilihan sistem dipengaruhi oleh sejarah. Yang keenam, tingkat otonomi di negara kesatuan beragam. Yang ketujuh, pembagian kekuasaan inti, artinya sistem atau pembagian kekuasaan sangat diperlukan. Dan yang kedelapan, stabilitas dan efektivitas terkait sistem pemerintahan. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan. Yang pertama, bentuk negara, yaitu kesatuan atau federasi, menggambarkan struktur wilayah dan pembagian kekuasaan secara umum. Yang kedua, bentuk pemerintahan, yaitu monarki atau republik, menentukan siapa pemegang kekuasaan tertinggi dan cara memperolehnya. Yang ketiga, sistem pemerintahan, yaitu misalnya parlementer atau presidensial, mengatur hubungan dan interaksi antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Ketiga konsep ini saling terkait dan mendefinisikan arsitektur fundamental sebuah negara. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.